Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang menganugerahkan kami segala yang terbaik. Pagi hari ini Tuhan, biar pujian kami ini, biar Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu yang menjamah setiap kehidupan kami. Kami umat-Mu yang setia mengikuti persekutuan doa pagi ini, kami percaya kami dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Sebentar Tuhan firman-Mu akan kembali kami renungkan bersama-sama. Tuhan berkati hamba-Mu, berkati setiap kami mendengarkan firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menjadi satu jalan keluar bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh melangkah dalam hari-hari kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Kembali kita bertemu pada pagi hari ini. Kita akan sama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Pembacaan kita terdapat dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat yang ke-7 ditambah ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-7 dan ayat 10 dan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Judul berikutnya, surat kiriman kepada orang Babel, kepada orang-orang buangan di Babel. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji Tuhan, kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia sendiri. Kita mengerti bahwa Yeremia adalah seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Dia memulai pelayanannya sebagai nabi baik di dalam masa kepemimpinan dari Raja Yosia dan sampai masa kepada pembuangan. Yeremia sendiri dikenal sebagai seorang nabi yang meratap. Dia banyak meratapi bagaimana kehidupan umat Yahudi, kehidupan terlebih bangsa Yehuda sendiri setelah bangsa ini Israel pecah, yaitu menjadi bangsa Israel Utara dan Israel Selatan. Kita mengetahui bahwa Yeremia dikhususkan Tuhan untuk menjadi seorang nabi, yaitu baik seorang nabi dikatakan dia menyampaikan pesan Tuhan. Pesan Tuhan maksudnya baik itu teguran daripada Tuhan, baik itu berkat, baik itu hukuman, dan baik itu peringatan kepada umat Tuhan. Yeremia harus menyampaikannya. Ada permasalahan yang dihadapi Yeremia kepada umat Tuhan pada saat itu. Bahkan ketika bangsa ini sudah berada di pembuangan Babel, ternyata dia memiliki pergumulan hebat, yaitu tentang bagaimana umat Tuhan bangsa Yehuda sendiri supaya mereka tidak terpengaruh dan mempercayai tentang nabi-nabi palsu. Ternyata di zaman itu juga banyak nabi-nabi palsu. Mereka mengatasnamakan Tuhan untuk bernubuat semau mereka sendiri, padahal Tuhan tidak pernah menyuruh mereka. Padahal Tuhan tidak pernah memberikan karunia kepada nabi-nabi palsu itu. Tapi mereka memakai nama Tuhan untuk mencari kepentingan diri mereka sendiri. Nah, ini yang dihadapi oleh Yeremia pada saat itu juga. Tapi ada pesan Tuhan yang disampaikan kepada Yeremia kepada umat Yehuda ketika mereka berada di Babel. Suatu hal yang sangat sulit untuk kita pahami, yaitu rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sama seperti bangsa Israel, sama seperti bangsa Yehuda, merupakan hal yang sulit untuk mereka pahami di tengah-tengah mereka dibuang di tanah perbudakan di Babel. Tapi mereka dipaksa dan mereka diminta Tuhan untuk mengerti rencana Tuhan. Coba kita bayangkan keadaan kita yang ketika kita dibuang ke tanah perbudakan. Dari negeri kita sendiri kita dibuang ke tanah penjajahan.
Kita disuruh Tuhan untuk mengerti bahwa semua yang direncanakan Tuhan itu adalah rencana yang damai sejahtera, rencana yang baik, bukan mendatangkan kecelakaan. Bahkan kalau kita membaca tadi ayat 7, bahkan kita disuruh untuk apa? Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan kubuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ternyata kalau kita bisa merenungkan ini, bahwa kemanapun kita ternyata diutus Tuhan, dimanapun kita ditempatkan Tuhan, baik di negeri kita sendiri maupun di tanah pembuangan, kita harus mengerti bahwa ada Tuhan di sana, ada Tuhan yang bersama-sama kita untuk menguatkan kita, untuk melindungi kita. Sama seperti yang diutarakan Nabi Yeremia kepada umat Tuhan, bahwa umat Tuhan dituntut untuk menjadi berkat di sana, diminta untuk tetap melakukan kesejahteraan kota. Dimanapun mereka berada, tetaplah melakukan kesejahteraan kota. Kenapa? Karena dimanapun Tuhan tempatkan mereka, ada anak Tuhan, ada umat Tuhan, dan ada perlindungan Tuhan di sana. Supaya apa? Supaya kesejahteraan kota itu pun tercipta bagi daerah yang mereka tempati. Nah, di sini pada pagi hari ini mari kita merenungkan bersama-sama bahwa kejadian apapun yang terjadi pada saat kita, pada saat ini, masa-masa sukar sekalipun, keadaan dimanapun yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita, baik pandemi seperti ini, baik mungkin kehidupan kita yang sangat rumit, ataupun masa-masa yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, sama seperti bangsa Israel pada saat itu, tidak ada namanya yang di tanah perbudakan, tidak ada namanya di negeri orang dijajah atau diperbudak itu enak. Ya kan, semuanya mengalami kesakitan, sama seperti bangsa Israel ketika mereka di Mesir, mereka diperbudak. Tapi firman Tuhan meneguhkan mereka bahwa tetap mereka mengerti rencana Tuhan. Kan dikatakan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ada maksud Tuhan di tengah-tengah pergumulan yang bangsa Israel hadapi pada saat itu, yaitu apa? Supaya mereka sadar akan segala dosa dan pelanggaran mereka kepada Tuhan. 70 tahun lamanya mereka di tanah perbudakan di Babel, dibuang Tuhan, tanah pembuangan ini. Ada maksud Tuhan, yaitu supaya mereka sadar bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang layak disembah. Kenapa terjadi demikian? Bangsa ini dibuang karena mereka sudah mencondongkan hatinya kepada ilah-ilah lain. Mereka lebih mendengarkan nabi-nabi palsu, dan mereka tidak percaya lagi kepada Tuhan Allah yang menyelamatkan mereka sepenuhnya. Nah, di dalam pengertian ini pun kita belajar bersama bahwa berbeda mungkin dengan saat ini kita sudah mengikut Tuhan dengan setia, kita sudah melakukan firman Tuhan, tapi kenapa kejadian atau peristiwa saat ini terjadi dalam kehidupan kita, dalam belahan bumi ini, dan bahkan kita anak-anak Tuhan. Tapi kita mari memiliki sisi positif dalam kehidupan kita, dan mari kita bersama-sama untuk semakin mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sebagai umat Tuhan yang sudah bertumbuh di dalam Tuhan, yang sudah dewasa di dalam Tuhan, kita semakin mengerti bahwa masa-masa apapun yang terjadi pada kita harus bisa bersyukur setiap keadaan yang terjadi. Kita harus belajar kepada baik kepada nabi-nabi, baik kepada Yesus sendiri pun di dalam perjalanan kehidupannya, dia tidak pernah pusing untuk memikirkan kehidupannya sendiri. Kalau kita membaca perjalanan misi dari Tuhan Yesus ketika dia di bumi ini, baik selama pelayanannya 3,5 tahun, baik selama hidupnya, kalau kita memperhatikan, dia tidak pernah memusingkan apa yang mau dia makan, apa yang dia minum, apa yang dia perlukan, karena dia mengatakan apa, bahwa Allah yang dia sembah pasti memerlukan. Tapi yang dilakukan Yesus adalah dia tidak pernah hanya memikirkan dirinya sendiri, dia selalu memberkati umat-umat, ya kan? Semua orang yang mengikuti Yesus saat itu semuanya mendapat berkat daripada Tuhan, baik dia banyak menyembuhkan, baik dia banyak melakukan mujizat. Sama seperti kehidupan para rasul-rasul dan tokoh-tokoh iman Alkitab yang kita pelajari. Mereka semua, terlebih kepada rasul, mereka semua tidak ada dari semua pelayanan mereka itu untuk memikirkan bagaimana mereka harus kaya, bagaimana mereka akan kaya dari pelayanan mereka, bagaimana mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri. Tidak ada hal demikian yang kita pernah baca di dalam Alkitab. Semuanya mereka mementingkan bagaimana nama Tuhan dimuliakan, baik di dalam keberhasilan mereka melayani, baik di dalam penganiayaan mereka yang mereka alami, baik di dalam perjalanan kehidupan misi mereka yang berhasil. Semua di sana dikatakan tidak ada sama sekali mereka mementingkan kepentingan sendiri. Siapa yang kita perhatikan? Paulus rasul yang begitu hebatnya, dia mendapatkan bantuan dari umat Tuhan,
Dia menyalurkan itu untuk siapa? Untuk umat Tuhan juga. Nah, dimanapun Paulus berada, dia selalu menjadi berkat dan selalu nama Tuhan yang dia permuliakan, baik di dalam pemberiannya kepada umat Tuhan, baik di dalam pemberitaan Injilnya. Nah, di sini pada pagi hari ini mari kita selalu memikirkan dan apa yang bisa kita lakukan untuk kota kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Supaya tercipta suatu kesejahteraan. Karena jika suatu kota atau wilayah kita mengalami kesejahteraan, maka dikatakan di sana kesejahteraan itu pun akan menjadi milik kita sendiri dan kita akan tetap tinggal aman di dalam wilayah tersebut. Nah, jadi daripada pagi hari ini mari kita belajar bersama-sama untuk selalu berpikir positif apa yang sedang terjadi pada kehidupan kita saat ini. Dan yang berikutnya adalah tetap menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan untuk bangsa negara kita, untuk kota-kota yang kita cintai. Dan yang berikutnya adalah mari kita tetap mengerti bahwa di masa-masa sukar sekalipun, sama seperti yang dialami oleh bangsa Yehuda, mereka dibuang Tuhan ke Babel, tapi kita memperhatikan di sana tetap ada penyertaan Tuhan. Nah, di masa seperti saat ini pun kita menyadari bahwa ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dia mengerti apa yang kita alami saat ini. Jadi mari kita tetap teguh untuk mengiring Tuhan dan kita tetap semangat untuk menjalani hari-hari yang sedang kita lalui di masa-masa pandemi saat ini. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini Tuhan masih melindungi kami pada malam hari dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami masih dapat menghirup nafas kehidupan. Kami dapat menikmati berkat Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah memuji mempermuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami merenungkan firman-Mu. Tuhan yang memberkati kami, memberkati kehidupan kami, memberkati pekerjaan usaha kami, keluarga kami, pelayanan kami, dan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan-Mu. Tuhan, tutup bungkus kami dengan pasal darah-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus-Mu, dan dalam perlindungan malaikat surga-Mu. Tuhan yang memimpin dan melindungi umat Tuhan, ya, baik mereka yang menghadapi pergumulan, permasalahan, Tuhan yang memberikan solusi yang terbaik bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.